wal waladi. Pak Ustadz, nggak usah dijagain Pak ini. Vlog perjalanan umroh episode 4. Assalamualaikum. Hari ketiga berada di Tanah Suci. Mengawali pagi, aku dan teman-teman rombongan umroh bergegas ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jarak dari hotel ke Masjidil Haram terbilang dekat. Hanya butuh waktu sekitar 10 menit dengan berjalan kaki, kami pun sudah bisa tiba di sana. Setelah sholat, aku kembali ke hotel. Namun sebelum sampai, aku memesan air isi terlebih dahulu. Ini adalah sejenis milkshake yang terbuat dari susu, mangga, kurma, es krim vanila, dan madu yang diblend lalu dikasih kismis dan potongan almond. Minuman ini rasanya enak. Selain teksturnya yang creamy, rasanya juga legit dan mengenyangkan. Harganya 10 rial atau hampir Rp50.000. Agenda dari pagi sampai siang itu bebas, jadi aku mengisi waktu dengan berkegiatan di Masjidil Haram dan sekitarnya. Sore hari, aku dan teman-teman rombongan umroh akan melakukan city tour ke berbagai tempat penting dan bersejarah yang ada di Mekah. Di sela-sela kegiatan, aku pergi ke mall yang ada di Clock Tower. Di sana, aku mampir ke food court untuk melihat makanan dan minuman apa saja yang mereka jual. Selama berada di Mekah, aku menemukan fakta menarik. Ternyata Arab Saudi khususnya Mekah itu surganya pecinta jus buah. Di hampir setiap outlet minuman, aku sering banget menemukan berbagai jus buah siap diminum dengan penampilan yang estetik dan menggugah selera. Dari berbagai outlet yang ada, aku penasaran dengan Buns karena sempat viral di sosial media. Coffee shop ini merupakan kedai kopi lokal yang berdiri di Mekah sejak tahun 1992. Tanpa pikir panjang, akhirnya aku pesan karakti karena menunya masih asing dan aku belum pernah coba juga di Indonesia. Hari ini gue lagi cobain jujubans. Sebenarnya itu bukan jujubans sih, ini bahasa Arab. Tapi orang Indonesia tuh sering nyebut jujubans. Jadi ini adalah minuman viral yang ada di Arab Saudi dan sering dicobain oleh orang Indonesia yang lagi tidak ada umroh atau haji di sini. Nah, ini lokasinya ada di Zap Tower di dekat Masjidil Haram. Dan ini gue pesan yang Harafi. Jadi ini adalah teh asal dari Qatar. Jadi ini teh dengan campuran berbagai rempah-rempah khas Qatar yang sangat otentik. Kayak apa ya? Jadi kayak dibilang kayak ada jahenya, tapi juga bukan jahe. Rasanya tuh benar-benar unik dan gue belum pernah nyoba yang kayak gini di Indonesia. Kalau teman-teman lagi mampir ke Arab Saudi dan lagi senggang,
Boleh nih cobain jujubans. Bukan jujubans sebenarnya, ini huruf Arab jujubans di Zamzam Tower. Setelah menghabiskan waktu setengah hari di Masjidil Haram dan sekitarnya, nggak terasa waktu sudah menunjukkan jam 3 sore. Sekarang, waktunya kami rombongan umroh untuk melakukan city tour Mekah dengan menggunakan bis. Jabal Sur yang menjadi tempat persembunyian Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq saat dikejar kaum Quraisy menjadi destinasi pertama yang kami kunjungi. Inna Ila rabbina Rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآب والولد بسم الله توكلنا على الله لا حول. Dagang Rasulullah lah orang yang paling jujur. Pak, ini saya dagang, kurangnya seperti ini, ada cacatnya di sini, ya, kurangnya seperti ini, harganya seperti ini. Seperti itu Rasulullah menerapkan atau mengenalkan atau mendakwahkan Islam. Alhamdulillah, akhirnya kami tiba di Jabal Sur. Dalam bahasa Arab, Jabal berarti gunung, sementara Sur berarti banteng. Jabal Sur memiliki ketinggian 750 meter. Di gunung ini terdapat Gua Sur. Gua ini bersejarah karena pada tahun 622 Masehi menjadi tempat persembunyian Nabi Muhammad dan Abu Bakar selama 3 hari dari kejaran kaum kafir Quraisy saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Kala itu, Allah memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad dan Abu Bakar dengan cara memerintahkan seekor laba-laba membuat sarang di depan pintu gua dan seekor merpati bertelur di dekatnya. Kaum kafir Quraisy yang melihat sarang laba-laba dan seekor burung merpati di pintu gua merasa tidak mungkin ada orang di dalamnya. Mereka kemudian mundur dan tidak lagi mengejar Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Peristiwa ini kemudian diabadikan dalam surat At-Taubah ayat 40. Di sini, kami hanya berfoto di depan Jabal Sur karena butuh waktu 1,5 hingga 2 jam untuk bisa mencapai Gua Sur. Dari Jabal Sur, kami melanjutkan perjalanan ke Padang Arafah. Ini adalah tempat pelaksanaan ritual wukuf dalam ibadah haji, serta tempat Nabi Adam dan Hawa dipertemukan kembali setelah diturunkan dari surga. Sebelumnya kita hanya pelajari, yang sebelumnya hanya kita lihat di TV. Sekarang Alhamdulillah Allah berikan nikmat, Allah berikan kesempatan, kita bisa langsung datang ke Arafah ini. Yang mana doa kita Bapak Ibu sekalian, kita yang pernah datang ke sini, kita bermunajat di tempat yang sangat makbul ini, doa bulan Dzulhijjah, kapan dalam waktu yang sebaik-baiknya. Allah undang kita untuk berhaji, insya Allah dalam keadaan yang sebaik-baik. Ada ininya,
ada nomor-nomornya gitu ya. Ini nomor berapa, camp nomor berapa ya. Nanti tinggalnya di mana. Nanti biasanya nah itu kalau sebelah kiri tuh. Ya cuma tinggal kerangkanya aja ya. Nah, itu. Kapan wukuf itu? Ya, 9 Dzulhijjah. Dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Apa makna dari Arafah, Bapak Ibu sekalian? Sesampainya di Arafah, kami turun dari bis, lalu berjalan kaki menuju Jabal Rahmah. Cuaca yang terik membuat kami memakai payung dan kacamata hitam untuk melindungi diri dari panas dan silaunya cahaya matahari. Oh itu ya. Jadi Rasulullah itu selama hidupnya hanya berhaji 1 kali aja. Oh, Iya, tidak berkali-kali. Supaya umatnya ini ya, Kan umatnya belum banyak deket juga. Iya. Dia ada perintah berhaji. Nah inilah pertama kali dan terakhir kalinya Rasulullah haji. Rasulullah khutbah di atas. Lalu turunlah ayatlah al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini saya sempurnakan seluruh agama. Jadi hukum-hukum agama itu udah clear, udah sempurna. Kan salah satu tugas Nabi dan Rasul itu diutus sampai sempurna baru udahan tugasnya. Terkata mah kayak Gunur kerja di mana misalnya, Bang, masa kerja sampai umur 58, pensiun sama nanti sampai urutan. Kau sepenting karena emang model payung Jabal Rahmah begini. Ya kalau di Indonesia begini, Jabal Rahmah begini. Karena kan jarang hujan kan di sini. Ini dia Jabal Rahmah. dari kejauhan, itulah Jabal Rahmah yang terletak di Arafah. Dalam bahasa Arab, Jabal berarti bukit atau gunung, sementara Rahmah berarti kasih sayang. Jabal Rahmah diyakini sebagai tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa kembali setelah diusir dari surga. Bukit kasih sayang ini juga merupakan lokasi turunnya wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad SAW saat wukuf di Padang Arafah, yakni surat Al-Maidah ayat 3 dan tempat Nabi Muhammad menyampaikan khutbah ketika menunaikan haji wada. Sebelum mendaki Jabal Rahmah, kami menunaikan sholat asar terlebih dahulu di Padang Arafah. Fun fact, pohon-pohon hijau di Padang Arafah ternyata adalah peninggalan Soekarno loh. Pada tahun 1955, Soekarno menunaikan ibadah haji. Prihatin dengan cuaca yang sangat panas, ia lalu mengusulkan kepada Raja Saudi saat itu untuk melakukan penghijauan di kawasan Arafah. Sayangnya, tanah di Arafah kering dan berpasir sehingga sulit untuk ditanam pohon. Soekarno lalu mendatangkan tanah dari Indonesia dan Thailand serta ribuan bibit dari pohon mindi. Setelah ditanam, pohon-pohon ini kemudian tumbuh subur dan dikenal dengan sebutan Syajarah Soekarno atau pohon Soekarno. Ini dia Jabal Rahmah, salah satu tempat bersejarah yang pernah didatangi oleh Nabi Muhammad SAW.
Sayang banget di sini ada coret-coretan, padahal nggak boleh dicoret-coret di sini. Nah, masalahnya nih. Lanjut Bu. Lanjut. Mabakasih sana. Ya Allah. Wow, Masya Allah. Sebagai tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah diturunkan dari surga, Jabal Rohmah jadi simbol cinta bagi umat Islam. Oleh karena itu, para peziarah sering menjadikan tempat ini sebagai tempat berdoa memohon jodoh atau keharmonisan rumah tangga. Di puncak Jabal Rohmah, terdapat sebuah monumen beton putih setinggi 8 meter. Nah, karena di sini kita nggak boleh coret-coret, gak sedikit pengunjung yang pura-pura menuliskan namanya sendiri dan nama orang yang disayanginya sebagai simbol untuk memperkuat cinta satu sama lain. Wah, so sweet ya. Aku belum tahu kapan aku bisa pergi ke sini lagi. Jadi, aku memanfaatkan waktu di puncak Jabal Rohmah dengan berfoto-foto. Setelah menikmati momen di puncak Jabal Rohmah, sekarang saatnya turun untuk melanjutkan perjalanan ke tempat berikutnya. Saat berada di bawah dan berjalan menuju bis, aku menemukan beberapa orang yang berjualan. Salah satunya adalah es krim yang kebetulan ku beli karena cuaca di sini begitu panas. Sekian vlog kali ini tentang perjalanan umroh. Terima kasih sudah menonton dan nantikan episode berikutnya.